Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin menyampaikan dan melanjutkan materi perkuliahan di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang dinasti Turki Utsmani. Langsung saja saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua akan disampaikan oleh saudari kita Ella Erlinda, dan pemateri terakhir ketiga akan disampaikan oleh saudari kita Anneke. Pembahasan pertama yaitu tentang sejarah kerajaan Turki Utsmani. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Kesultanan Utsmaniyah atau dikenal juga dengan sebutan Turki Ottoman. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul, ibu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahnya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Ertugrul meninggal dunia tahun 1229 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Utsman dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani, memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman, tahun 699 Hijriah. Wilayah kerajaan diperluas, ibu kota kesultanan dipindah ke Bursa. Kemajuan dinasti Turki Utsmani setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau yang disebut dengan Raja Besar Keluarga Utsman. Wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani menjadi kerajaan yang besar, bertahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya Orkan naik tahta pada usia 42 tahun. Bidang kemiliteran dan pemerintahan para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani mencapai masa keemasannya. Itu bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu.
Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasikan dengan baik dan teratur ketika kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik, dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan. Pada masa Sulaiman, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung makam, jembatan saluran air, pila, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator seorang arsitek Anatolia. Bidang keagamaan dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial politik masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fakta ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Perkembangan Kerajaan Turki Utsmani. Pada awalnya, Kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani menjadi kerajaan yang besar bertahan dalam kurun waktu yang lama. Perkembangan Islam dalam masa-masa tersebut dapat dilihat antara lain pada segi perkembangan wilayah Islam. Ketika Utsman sebagai pemimpin kerajaan Turki dan sesaat setelah dia mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, dia memulai mengembangkan wilayah Islam. Perluasan wilayah atau ekspansi para Sultan Utsmani menjadi sebuah model. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman pertama. Untuk mendukung hal itu, Orhan membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisharia. Pasukan Inkisharia adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Ternyata dengan pasukan tersebut, seolah-olah dinasti Utsmani memiliki mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Maka pada masa Orhan pertama, kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Azmir atau Asia Kecil pada tahun 1327, Tawashani pada tahun 1330, Uskandar pada tahun 1338, Ankara pada tahun 1354, dan Gallipoli pada tahun 1356. Daerah-daerah ini adalah bagian dunia Eropa yang pertama kali dapat dikuasai kerajaan Utsmani. Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Murad pertama. Pada masa ini berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel, Masedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkannya adalah Konstantinopel yang merupakan kota kerajaan Romawi Timur yang ditaklukkan pada tahun 1453. Setelah ditaklukkan, kota tersebut diubah namanya menjadi Istanbul atau Tahta Islam. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani memudahkan tentara Utsmani menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Albania, dan Hongaria. Faktor-faktor kesuksesan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah dan harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam.
Dan yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Kemajuan dinasti Turki Utsmani. Abu al-Hasan Ali al-Nadwi menuliskan bahwa beberapa faktor pendukung kemajuan yang dicapai Turki Utsmani. Yang pertama, mereka adalah bangsa yang dinamis, berpandangan luas, dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang kedua, mereka memiliki angkatan perang yang tangguh. Sejak awal mereka telah melengkapi angkatan perangnya dengan senjata, sehingga mereka mampu menciptakan stabilitas negara yang mapan, bahkan juga dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani ada dua faktor. Satu, faktor internal. Satu, luasnya wilayah kekuasaan. Dua, ledakan jumlah penduduk. Tiga, heterogenitas penduduk. Empat, kelemahan para penguasa dan sistem demokrasi. Lima, budaya pungli. Enam, pemberontakan tentara Janissar. Tujuh, merosotnya ekonomi. 8, rendahnya kualitas keislaman. 9, mengabaikan bahasa Arab. 10, gonta-ganti penjabat. 2, faktor internal. 1, timbulnya gerakan nasionalisme. 2, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. 3, konspirasi Yahudi menjatuhkan khalifah. Kehancuran Turki Utsmani. Kehancuran dari kerajaan Turki Utsmani merupakan titik akhir dari kemerosotan dan kemunduran yang tidak dapat ditahan oleh usaha modernisasi dan perbaikan. Peristiwa lain yang mempercepat kehancuran adalah keterlibatan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I dan kerajaan ini berada di pihak yang kalah. Pada tahun 1918 Masehi, Istanbul diduduki oleh Inggris dan Prancis. Kemal Pasha yang ditugaskan Istanbul untuk melucuti tentara Turki yang melawan sekutu di Anatolia malah membangkang. Ia yang bersama kaum nasionalis Turki berusaha menyusun kekuasaan untuk melawan sekutu. Dalam perjalanannya di Turki, terjadi indikasi kemunculan dua bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berbentuk republik dan kesultanan. Untuk kerajaan, Mustafa Kemal mengajukan rancangan undang-undang penghapusan kesultanan kepada Majelis Nasional. Pada tanggal 1 November 1922, undang-undang penghapusan kesultanan itu diterima. Pada bulan Oktober 1923, gelar sultan resmi dihapus, sedangkan gelar khalifah tetap diakui, tetapi tanpa kekuasaan sama sekali. Akhirnya Turki menjadi negara yang berbentuk republik dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Konsep khalifah dalam sejarah Islam mengandung pengertian kepala negara. Karena itu Mustafa Kemal mengusulkan jabatan khalifah dihapus.